Baik, Bapak Ibu, untuk acara akan segera kita mulai. Dimohon untuk Bapak Ibu bisa mempersiapkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Iwan Setiawan, PhD, CFE, CFRA, dan Ibu Dr. Sedah Widuri, MPD, yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Pergi ke Kupang membeli cindramata, lalu merapat ke Tanjung Baru. Selamat datang para peserta, tetap semangat dapat ilmu baru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini, Minggu 14 Juli 2024, dalam acara online webinar dengan tema Effective Communication for Selling. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, Khori Muktika selaku MC. Yang kedua pemaparan materi oleh narasumber. Yang ketiga foto bersama secara virtual. Dan yang terakhir penutup. Pergi ke Bangka naik biang lala. Webinar ini kita buka dengan penuh semangat yang menyala. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Eko Priyanto, SPD. Beliau lahir di Bantul 9 Juni 1979 dan saat ini merupakan Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas serta pengajar di SMK 17 Seyegan Sleman, Yogyakarta, Ketua BPD Argorejo, Sekjen Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bantul, Ketua LKP LPK Gama Eduka Yogyakarta, dan juga merupakan seorang asesor kompetensi. Kepada Bapak Eko dipersilahkan. Bapak Eko, mohon maaf untuk di-unmute. Baik, terima kasih Bu Kori selaku MC pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, dua narasumber kita, Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Sedah Widuri yang saya hormati. Kita awali dengan pantun ke rumah Bu Rini bareng Bu Agia. Bu Agia rumahnya di Karangan. Kalau hari ini kita berbahagia, marilah kita bertepuk tangan. Ibu Bapak yang saya hormati, malam hari ini kita akan bersama-sama diskusi tentang effective communication for selling yang nanti akan dipaparkan oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama nanti adalah Bapak Iwan Setiawan, kemudian yang kedua Ibu Sedah Widuri. Ibu Bapak, di era seperti sekarang ini, kemampuan kita dalam berkomunikasi yang efektif tentu sangatlah penting, terutama dalam rangka kita menjual sebuah produk ataupun jasa. Komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif tidak saja membantu kita dalam menjual sebuah produk ataupun jasa, tetapi juga akan membangun terhadap jangka panjang kita ke depannya, yaitu bagaimana kemudian seorang pelanggan nanti akan menjadi loyal terhadap kita, yang kemudian tentu akan menjadi pelanggan yang loyal demi kesuksesan pada bisnis kita yang akan datang. Materi ini tentu sangat menarik Bapak Ibu, maka
paparan materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Sedah Widuri. Dipersilahkan kepada Ibu Sedah Widuri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Apakah terdengar suara saya? Sudah terdengar, sudah. Yeah. Mohon maaf, saya pakai 2 device ya Bapak Ibu, karena memang ada terkendala dengan saya pakai di laptop suaranya. Oke, Bu Kori terima kasih dan Pak Eko terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Saya sapa dulu untuk guru saya yang luar biasa, Pak Iwan Setiawan, yang bersamai kami dalam malam ini di webinar dengan tema Effective Communication for Selling. Sudah dijelaskan oleh Pak Eko tadi bahwa komunikasi yang secara efektif paling baik untuk penjualan, baik dalam penjualan di LPK Bapak Ibu atau LKP atau di produk Bapak Ibu yang ingin dijual, bagaimana caranya untuk menggait target market yang diinginkan. Saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi secara efektif untuk penjualan. Di mana nanti kita akan sharing. Di sini nanti webinarnya adalah kita lebih ke sharing ya Bapak Ibu, bagaimana nanti caranya berkomunikasi secara efektif di dalam Bapak Ibu melakukan komunikasi dengan target market ataupun dengan halayak ramai ketika Bapak Ibu berusaha untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di dalam LKP, LPK, atau balai pendidikan Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang pertama, di sini adalah komunikasi efektif untuk penjualan. Di mana komunikasi efektif yang sangat penting untuk keberhasilan dalam peran penjualan. Jadi ketika Bapak Ibu memahami nuansa komunikasi, caranya dalam kita berkomunikasi dapat membangun hubungan, mengungkapkan kebutuhan, dan membimbing pelanggan menuju situasi yang win-win. Maksudnya situasi yang menguntungkan antara Bapak sebagai penjual, Bapak Ibu sebagai penjual atau aktornya, kemudian customer sebagai target marketnya, seperti itu. Jadi presentasi di dalam saya ini nanti akan ada beberapa komponen komunikasi yang secara efektif, baik penjualan, kemudian ada alat dan teknik untuk meningkatkan interaksi. Interaksi apa? Interaksi Bapak Ibu dengan klien atau customer. Yang kedua, memahami audiens Bapak Ibu atau customer. Dalam hal yang pertama adalah demografinya. Bagaimana analisis usianya, kemudian jenis kelamin, kemudian lokasi, pendapatan, pekerjaan, dan minat. Ini penting Bapak Ibu karena di mana kita sebagai penjual atau kita sebagai orang aktor yang berusaha untuk
memberikan pengetahuan tentang produk kita harus ada yang namanya analisis usia. Kita harus bisa mengerti usia mana yang cocok dengan produk kita. Jenis kelamin juga. Jadi seperti saya, kebetulan saya juga seorang owner hijab, di mana hijab itu hanya dipakai oleh perempuan begitu. Jadi kita harus tahu jenis kelamin dari produk kita yang nanti akan kita pasarkan begitu. Lokasinya seperti apa? Pendapatan. Tentunya ketika kita mempunyai sebuah produk itu berapa range-nya. Kalau range-nya itu menengah ke atas, tentunya bukan target market kita untuk mencapai target market yang di bawahnya seperti itu. Kemudian minatnya, tentunya kita harus mempelajari minat dari audiensnya. Apakah minatnya? Contoh, ketika di LKP saya itu bergerak di bahasa Inggris. Nah, itu nanti minatnya dari masyarakat atau audiens itu apakah berminat sekali dalam bahasa Inggris ataukah yang lain. Jadi kita ada inovasi di situ. Kemudian ada psikografis. Jelasai nilai-nilai keyakinan dan sikap serta gaya hidup serta ciri-ciri kepribadian. Jadi pemahaman yang lebih dalam ini memungkinkan nanti Bapak Ibu terhubung dengan audiens pada tingkat yang lebih pribadi. Kemudian kebiasaan membeli atau habit, ya, habit buying, ya, buying habit seperti itu. Jadi mengidentifikasi kebiasaan pembeliannya, prosesnya seperti apa, atau kebiasaannya mulai dari yang produk seperti apa. Jadi dari UMKM mungkin Bapak Ibu mempunyai sebuah produk, contoh ya, hijab begitu. Nanti kebiasaan pembeliannya seperti apa, yang bahannya seperti apa, itu harus Bapak Ibu juga pahami. Itu merupakan komunikasi awal yang secara efektif nanti Bapak Ibu bisa pakai ketika bertemu dengan customer. Yang ketiga, mendengarkan pengajuan pertanyaan. Ini penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sebagai seorang aktor atau penjual atau seller begitu ya. Karena ini di sini adalah effective communication for selling. Jadi Bapak Ibu sebagai seller itu harus mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Contoh yang pertama saya akan jabarkan adalah mendengarkan secara aktif. Bagaimana perhatikan baik-baik apa yang dikatakan pelanggan secara verbal maupun nonverbal. Gunakan bahasa tubuh dan isyarat verbal untuk menunjukkan bahwa Anda itu terlibat. Jadi tidak hanya komunikasi satu arah, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dua arah. Jadi Bapak Ibu memberikan informasi, kemudian customer juga memberikan feedback. Seperti itu. Yang kedua adalah pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan yang mendorong pelanggan atau customer Bapak Ibu untuk menguraikan atau membagikan pemikiran mereka. Memungkinkan untuk mengumpulkan informasi berharga. Contohnya, ketika saya menjual hijab atau produk-produk dari toko saya, ibaratnya seperti itu. Jadi saya memberikan pertanyaan kepada customer saya, apakah hijab saya enak dipakai, ataukah terlalu tipis, ataukah mereka tidak nyaman, ataukah seperti apa. Jadi saya mengajukan hal itu. Kenapa? Karena setidaknya nanti saya akan mendengar atau menerima informasi dari mereka secara customer saya, seperti itu. Yang ketiga adalah pertanyaan klarifikasi. Pertanyaan klarifikasi seperti apa? Konfirmasi pemahaman Bapak Ibu tentang kebutuhan atau kekhawatiran mereka dengan mengajukan pertanyaan secara klarifikasi. Intinya adalah ketika Bapak Ibu mendengar atau mendapatkan sebuah pertanyaan yang tidak seperti apa yang sebenarnya ada atau berada di produk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi itu. Kemudian meringkas. Apa itu meringkas? Jadi meringkas poin-poin penting dari percakapan yang ada antara Bapak, Ibu sebagai seller dan customer itu sendiri. Sehingga terjadi komunikasi tadi, komunikasi dua arah, memastikan kedua belah pihak itu selaras. Jadi tidak ada miskomunikasi antara seller ataupun buyer seperti itu. Yang ketiga,
membuat narasi yang menarik. Narasi menarik tentang apa? Tentunya tentang produk yang Bapak Ibu jual atau pasarkan atau berikan. Yang pertama adalah kenali produk Bapak Ibu semua. Tentunya sebagai seorang seller, Bapak Ibu harus paham dan harus tahu mengenali produk Bapak Ibu itu secara pasti, detailnya seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa ketika kita menjual, kita bukan menjual kekurangan. Tentunya contohnya ya, kecap pasti nomor 1. Tidak mungkin kecap nomor 2. Jadi produk kita ya tetap nomor 1. Tidak mungkin produk kita nomor 2. Tapi kita harus tahu ketika ada customer yang memberikan penilaian tidak baik dengan produk kita tidak perlu marah-marah gitu. Kita mengklarifikasi, kita evaluasi, kemudian kita memperbaiki seperti itu. Jadi Bapak Ibu wajib mengenali produk dari Bapak Ibu. Sehingga nanti bisa memecahkan masalah ketika ada komplain dari customer. Yang kedua adalah buat cerita, jalin cerita seputar produk. Jadi ketika kita memasarkan sebuah produk, pasti kita membuat yang namanya branding, nge-branding dari produk kita. Apa itu branding? Branding adalah membuat simulasi atau membuat cerita di mana nanti cerita tersebut mengunggulkan atau menceritakan atau mengenalkan kepada halayak, kepada customer, apa sih keunggulan dari produk kita, apa bagusnya dari produk kita, seperti itu. Yang ketiga adalah libatkan emosi, terhubung. Jadi Bapak Ibu sebagai seller harus terhubung secara emosional dengan customer, melibatkan perasaan senang, melibatkan kepuasan seperti itu, menciptakan ikatan yang lebih kuat dan meningkatkan persepsi mereka tentang produk Bapak Ibu. Jadi ketika nanti ada pelanggan, jadi ketika ada pembeli yang baru pertama kali membeli produk Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai seller itu menjalin hubungan yang baik secara emosional, tetapi bukan yang secara pribadi, secara emosional sebagai seller dan buyer seperti itu, nanti pasti akan kembali lagi membeli produk kita seperti itu. Yang keempat adalah membangun kepercayaan. Tentunya ketika kita sebagai seorang seller wajib dan harus membangun kepercayaan kepada customer. Kenapa? Karena kredibilitas dari produk kita itu dipertaruhkan Bapak Ibu. Dan membangun kepercayaan dengan pelanggan itu hal yang utama. Karena kepercayaan adalah sebuah hal yang harus dipertahankan di antara seller dan buyer. Tunjukkan kepada mereka bahwa Bapak Ibu itu memahami apa komplain mungkin yang terjadi antara di buyer terhadap produk panjenengan semua dan menawarkan solusi yang baik tentunya, bukan solusi yang meluap-luap. Apa namanya? Bapak Ibu tidak menerima seperti itu. Kemudian isyarat komunikasi nonverbal. Tentunya sebagai marketing, saya pernah jadi marketing Bapak Ibu, di mana saya memasarkan produk-produk saya sendiri. Tentunya ketika komunikasi dalam hal isyarat ya, isyarat komunikasi. Isyarat komunikasi itu adalah bagaimana kita gesturnya, gestur body language. Body language yang kita tunjukkan kepada seorang buyer atau ketika kita bazar begitu ya, kita mengadakan bazar banyak orang, terus kemudian kita sebagai seller, tentunya isyarat komunikasi yang baik adalah yang pertama adalah senyum Bapak Ibu. Ya, kita harus senyum dulu gitu ya, membangun perspektif yang baik antara buyer dan seller tentunya. Senyum yang tulus, menyampaikan kehangatan, kemudian ramah seperti itu, sehingga nanti customer pun akan merasa nyaman. Oh ini apa namanya? Penjualnya kok ramah ya gitu. Kadang saya sendiri Bapak Ibu datang ke sebuah rumah makan katakanlah ya, contoh nih Bapak Ibu. Saya datang ke sebuah rumah makan, tetapi penjualnya judes.
Apa yang akan Bapak Ibu katakan? Atau mungkin hanya ngebatin ya, karena posisi sudah datang, sudah pesan, tapi kok penjualnya tidak bersikap ramah. Pasti ada kata-kata atau ada statement yang mengatakan bahwa besok tidak usah ke sana lagi karena penjualnya tidak ramah. Pasti ada seperti itu. Nah, sebagai seorang seller yang baik, Bapak Ibu tentunya wajib harus ramah, menyambut customer dengan baik, seperti itu. Kemudian ada jabat tangan. Nah, jabat tangan itu berarti ketika Bapak Ibu berada di suatu tempat secara langsung, komunikasi secara langsung berdua, begitu ya. Atau ketika Bapak Ibu sedang menawarkan jasa, menawarkan produk dari LKP atau LPK Bapak Ibu, datang ke suatu sekolah untuk menawarkan, kebetulan LPK saya juga bergerak di bidang public service, yang dimana mengirimkan PMI ke luar negeri, seperti itu. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, bertemu dengan siswanya langsung untuk menawarkan program-program kami, begitu. Kemudian kontak mata, jangan sampai ketika Bapak Ibu sedang memberikan informasi tentang produk, tapi Bapak Ibu itu justru lebih kontaknya lebih ke produknya, lebih ke flyernya, tidak secara langsung kontak mata dengan customer. Nah, itu tidak baik Bapak Ibu, karena di mana kontak mata itu kita bisa melihat apakah customer kita itu merasa antusias dengan penjelasan kita atau tidak, seperti itu. Kemudian postur terbuka, hindari dalam hal menyilangkan lengan atau kaki Bapak Ibu. Jadi sebaiknya mengadopsi postur terbuka dengan lengan Anda tidak menyilang, tidak kalau di bahasa Jawa itu begini, sedeku ya, itu. Terus kemudian bahu juga rileks. Pokoknya gesture yang formal, gesture yang bagus, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ketika kita sebagai seller, pasti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa pasti ada komplain terhadap produk kita. Nah, bagaimana caranya untuk menangani keberatan dan kekhawatiran itu? Yang pertama adalah aksi reaksi. Tentunya ada aksi yang dilakukan oleh buyer dan kita bereaksi. Tunjukkan empati dan validasi kekhawatiran pelanggan. Dalam hal apa? Ketika produk kita diberikan komplain, tentunya kita empati dalam hal bagaimana caranya kita menjelaskan bahwa produk kita itu tidak seperti apa yang dikatakan, mungkin seperti itu. Dan memvalidasi bahwa kekhawatiran itu tidak seperti yang difikirkan oleh buyer-buyer dari produk kita. Menerangkan secara rinci, tentunya kita juga harus bisa menerangkan secara rinci pertanyaan-pertanyaan dan memahami akar keberatan dari para buyer kita. Yang selanjutnya adalah alamat. Berikan tanggapan yang jelas atau bisa juga diarahkan kepada buyer itu untuk datang ke toko, ke store kita ketika kalaupun itu Bapak Ibu membuat store gitu ya, mempunyai store untuk produk-produk Bapak Ibu, atau ketika Bapak Ibu itu memasarkan produk di LKP atau LPK Bapak Ibu. Jadi buyer atau customer atau pelanggan bisa diajak untuk datang ke store atau ke LPK atau LKP Bapak Ibu. Kemudian membingkai ulang. Jika memungkinkan, bingkai ulang. Ibaratnya kita bisa mengulangi lagi apa yang namanya menjelaskan, memberikan hal-hal yang positif terhadap keberatan Bapak Ibu sellernya, buyernya itu, dengan kita memberikan informasi-informasi yang baik tentang produk-produk kita tentunya. Yang terakhir adalah tawarkan solusi atau alternatif yang menjawab kekhawatiran. Jadi tentunya kita sudah harus punya yang namanya solusi atau alternatif jika kekhawatiran pelanggan itu menjadi-jadi, ibaratnya seperti itu. Karena contohnya ketika saya menjual hijab begitu, hijab itu kan banyak Bapak Ibu ya.
motifnya banyak, kemudian bahannya banyak, dan saingannya juga luar biasa gitu. Bagaimana caranya untuk saya sebagai seller harus bisa memberikan informasi positif dan mengunggulkan produk saya. Ya alhamdulillah sebenarnya produk saya juga bagus gitu, menurut saya gitu. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah menutup kesepakatan secara efektif. Maksudnya adalah ketika minta penjualan, jangan takut untuk meminta penjualan Bapak Ibu, nyatakan dengan jelas hasil yang Anda inginkan dan jelaskan apa langkah selanjutnya. Kemudian atasi masalah yang tersisa. Jika masih ada kekhawatiran yang tersisa, atasi dengan cepat dan berikan jaminan. Kemudian tawarkan insentif. Nah, ini lebih kepada ketika kita sebagai owner, kita punya tim marketing. Nah, kita punya tim marketing, jika sesuai, tawarkan insentif. Atau ketika sebagai seller, ada yang namanya reseller atau dropship. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jika sesuai, tawarkan insentif atau penawaran khusus untuk mendorong pelanggan melakukan pembelian terhadap reseller atau langsung ke sellernya. Biasanya harga terhadap reseller itu berbeda Bapak Ibu dibanding dengan yang langsung ke sellernya langsung gitu ya. Yang terakhir adalah ungkapkan penghargaan. Ucapkan terima kasih kepada pelanggan atas waktu dan pertimbangan mereka terlepas dari hasilnya. Ibaratnya ketika contohnya saya pernah memasarkan produk saya di sekolah di mana saya membawahi sebuah LPK begitu. Saya berada di sekolah menawarkan produk-produk saya, pelatihan-pelatihan saya. Kalaupun tidak ada yang berminat, tetap kita harus mengucapkan terima kasih atas waktu yang mereka berikan untuk mendengarkan penjelasan kita. Jadi tidak melulu kita harus mendapatkan hasil, tetapi ketika kita tidak mendapatkan hasil pun kita wajib untuk mengucapkan terima kasih karena sebagai customer mereka sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan informasi yang kita berikan. Kemudian perbaikan berkelanjutan dan umpan balik. Kita harus bisa merefleksi diri Bapak Ibu secara teratur, merefleksikan diri, interaksi penjualan, analisis kekuatan dan kelemahan. Lebih ke diri kita masing-masing ya, secara untuk berkomunikasi bagaimana kita kekuatan komunikasinya seperti apa atau kita mempunyai kelemahan dalam komunikasi seperti apa untuk mengidentifikasi area dan perbaikannya. Kemudian umpan balik pelanggan. Mintalah umpan balik dari pelanggan Bapak Ibu untuk memahami persepsi mereka tentang gaya komunikasi dari produk Anda. Jadi ketika kita menawarkan sebuah produk tapi mereka tidak memberikan umpan balik itu justru tidak baik Bapak Ibu. Jadi ketika kita sebagai seller menawarkan produk kita, kemudian dari pelanggan atau customer itu memberikan umpan balik itu justru bagus. Jadi kita tahu apakah produk kita itu bisa diterima atau tidak. Pelatihan atau bimbingan, carilah bimbingan dari tenaga penjualan atau mentor berpengalaman untuk mendapatkan wawasan berharga dan memperbaiki keterampilan komunikasi Bapak Ibu. Ini juga perlu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita sebagai seorang seller atau owner dari sebuah produk, itu biasanya saya juga masih belajar Bapak Ibu, bagaimana caranya menjual produk yang baik, bagaimana berkomunikasi yang baik, itu juga masih butuh yang namanya pelatihan dan bimbingan dari yang lebih senior dan lebih paham apa itu sebuah kata penjualan seperti itu. Kemudian pelatihan dan pengembangan, berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan untuk tetap up to date pada teknik komunikasi terbaru dan tren penjualan. Ini juga perlu karena di dalam investasi itu adalah program pelatihan yang mengembangkan kita agar produk-produk kita itu tetap up to date. Jadi produk kita itu tidak melulu stagnan. Jadi tidak stagnan dari awal sampai nanti tahun depan itu seperti itu saja, tidak. Jadi contoh, ketika di LPK saya ada pendidikan bahasa Inggris ya, pelatihan bahasa Inggris. Apakah hanya bahasa Inggris saja gitu? Tentu tidak. Saya berinovasi untuk TOEFL, IELTS, dan lain-lain begitu. Sehingga nantinya customer juga
merasa tertarik, oh berarti nanti di LPK ini tidak hanya diajarkan untuk bisa berbahasa Inggris, tapi saya nanti akan diajarkan untuk bisa TOEFL, untuk bisa IELTS, atau bisa TOEIC, seperti itu. Selesai Bapak Ibu, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada tambahan dan pastinya ada materi yang lebih bagus dari Pak Iwan untuk komunikasi efektif di penjualan. Terima kasih. Pak Eko, silahkan. Terima kasih. Baik, Bu Sedah, terima kasih luar biasa paparan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Sedah. Ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita memahami audiens, atau dalam hal ini adalah memahami karakter pelanggan, baik secara demografi maupun psikografis. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita mendengarkan jika mana atau bila mana pelanggan itu nanti melakukan sebuah komplain terhadap produk kita. Tentu Bapak Ibu, dalam memasarkan sebuah produk, tadi disampaikan oleh Bu Sedah, kita harus membranding produk kita. Bagaimana kita melakukan branding terhadap produk kita, baik LPK, LKP, atau produk-produk lain yang nanti akan kita jual. Kemudian Bapak Ibu, membangun kepercayaan kepada pelanggan. Ini juga hal yang sangat penting. Bagaimana kemudian pelanggan ini merasa percaya terhadap produk kita, sehingga akan terjadi repeat order atau berkelanjutan. Tentu Ibu Bapak akan ada solusi bila mana terjadi komplain. Beberapa hal yang sudah disampaikan Bu Sedah sangat luar biasa. Tentu Bapak Ibu banyak pertanyaan. Namun demikian untuk pertanyaan kita tunda terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan setelah paparan materi yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Iwan Setiawan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bu Sedah. Ibu Bapak yang saya hormati, paparan yang kedua akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, pada Pak Iwan Setiawan, dipersilahkan. Terima kasih Pak Eko, luar biasa. Bu Kori, Bu Sedah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sangat luar biasa, yang hari ini bisa hadir malam ini. Saya izin share screen, teman-teman semua. Ya, terlihat ya teman-teman? Gambarnya terlihat sebenarnya. Ya, kalau malam ini waktu saya mungkin pendek. Yang sering kita cari adalah bagaimana kita berkomunikasi efektif untuk membuat orang itu dapat pelayanan yang oke, pelayanan yang prima. Bagaimana kita jualannya oke, kan gitu modelnya. Kalau kita lihat, ini standarisasi bagaimana meningkatkan kepercayaan, resolusi masalah cepat, dan meningkatkan retensi. Tapi kalau buat saya seperti ini, ada salah satu 7 cara bagaimana teman-teman harus tahu kita bicaranya 7 limitless creation. Bagaimana kita, yang pertama adalah kalau kita jualan, kalau kita ngobrol sama orang, tidak hanya bicara bisnis, tidak hanya bicara kepentingan yang ada. Yang pertama adalah kalau kita lihat ke orang lain, kita bicaranya adalah create understanding effort. Jadi bagaimana berusaha mengerti kebutuhan pelanggannya. Kadang kita suka nggak ngerti kan, ini pelanggan kita mau ngapain sih, nanyain aja WA aja kan kadang gitu ya. Males banget, lo kalau nggak beli nggak usah nanya-nanya lah kan gitu modelnya kan. Ada aja yang gitu. Padahal kalau kita lihat bahwasanya harapan pengguna atau pendidikan, pertimbangan pengguna pendidikan, ketakutan, dan pernyataan sikap pelanggan. Ini yang sering kita nggak pernah ngerti, kita nggak pernah tahu. Contoh, kemarin baru kejadian. Pernah tahu kasusnya masalah susu dingin kemarin? Nah, itu lagi viral itu susu dingin. Bisa dibayangin dia marah-marah di sebuah supermarket ya, di minimarket, dia marah-marah kalau ini susunya nggak dingin gitu. Gue beli biasanya dingin gitu. Loh, dia belinya biasanya di mana kan gitu modelnya. Mungkin di tempat-tempat besar yang dia dingin.
Tetapi di sini secara apa namanya? Secara ilmu, secara pengetahuan, secara knowledge, kita akan tahu tuh, kita akan nyari ini sebenarnya susu ini bisa nggak sih kalau nggak dingin? Akhirnya nyarinya begitu. Karena kalau kita lihat ternyata kalau kita nggak baca-baca, ternyata mereka ini sudah kasih tahu susu ini tipenya ini ternyata bisa untuk nggak dingin, nggak perlu dingin loh kan gitu. Nah ini yang sebenarnya kita harus tahu. Kebanyakan keluhan-keluhan pelanggan itu ketakutan kita adalah ketika si pelanggan ngeluh, tapi kita malah marah-marah. Nah ini yang seringnya terjadi. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah create clearly information. Selalu memberikan informasi yang benar pada waktu yang tepat. Coba, saya pernah belanja nih. Saya pernah belanja di salah satu minimarket di daerah Jawa ya, kalau dibilang gitu. Kita beli susu waktu itu ya, beli susu, beli oat kalau nggak salah itu, beli susu. Di situ tertulisnya 3.000. Dengan PD-nya beli aja lah 9 biji gitu kan. PD. Pas bayar kok jadi 9.000 satunya. Pertama adalah ternyata informasi yang didapat atau daftar harga yang didapat itu seringnya kita nggak dikasih informasi itu, ditempel aja. Ternyata itu harganya bukan harga susu itu. Kenapa? Oh Pak, itu kan salah Bapak. Kalau dibilang karena Bapak nggak teliti, ya nggak bisa. Karena kenapa? Susu itu ditaruh di bawah harganya yang itu. Gitu modelnya. Saya dibayangin tuh ketika saya beli oat waktu itu. Terus berikutnya apa? Kreatif. Jadi create positive impression. Impression tuh bagaimana kita selalu senyum. Bahasanya kita kemarin apa sih? 3-7-3 ya, bukan? Bukan 3-7-3. 3 kiri, 3 kanan, 7 ke depan gitu kan. Itu manyun namanya kan. Tapi bahasanya adalah ketika kita berpikir ke orang lain, senyum itu kan ibadah paling gampang. Senyum itu ibadah. Bagaimana menyenangkan orang tuh senyum gitu. Nah, memberi mereka cara proses sesudah fasilitasnya, produknya diberikan. Oh iya loh, ternyata dampak positifnya apa nih ketika kita membeli barang ini? Gimana sih caranya? Terus ada nggak keunggulannya? Itu yang dilakukan sebenarnya. Terus apa? Create solution. Selalu berusaha menemukan solusi dan membuat mereka menyetujui solusi kita dengan senang hati. Contoh, teman-teman pernah kedatangan sales-sales panci ke rumah lah, sales-sales kompor ke rumah. Bisa dibayangin? Apakah teman-teman pernah ketika kedatangan mas-mas atau mbak-mbak yang datang jebret gitu, pernah dikasih celah untuk jawab? Pasti nggak pernah. Karena kenapa? Ibu selamat ya ibu, ibu menang loh ini. Coba Bu kita foto dulu, itu ibu-ibu boro-boro dia mau ngomong. Boro-boro mau apa? Pasti nggak dapat. Ibu, ini ibu dapat diskon loh misalnya. Diskonnya 90% Bu. Oke Bu, setuju ya, tanda tangan Bu. Nah, tiba-tiba udah tanda tangan, Bu silakan langsung ke kasir. Mati sudah gitu. Tetapi bentuknya adalah ketika kita membuat create solution, tetap bentuknya itu adalah bagaimana kita benar-benar memahami polanya, benar-benar memahami siapa yang kita hadapi. Ya kalau ibu-ibu contoh misalnya gini, pernah terpikir bahwa saya pernah nggak terpikir kalau teman-teman tuh kita jualan-jualan paling gampang tuh di mana sih? Online shop? Enggak juga. Majelis taklim itu yang paling gampang. Itu modelnya kan? Kenapa? Mau kredit ada di sana, ngubungin gurunya, Bu, saya mau ini Bu, misalnya gitu kan. Ada majelis taklim nih, boleh nggak? Boleh, coba. Itu untungnya banyak. Dia bisa kredit, bisa lain-lain, coba. Karena kalau kita lihat yang namanya create solution, menemukan solusi. Dan kita harus membuat mereka setuju. Gitu yang mesti dilakukan. Terus berikutnya apa? Create consistency development. Jadi bagaimana membangun konsistensi. Orang kalau dikasih, kan ibaratnya gini, motivasi itu bikin orang meledak-meledak, ceder, 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 itu motivasi ya modelnya. Tetapi yang namanya konsistensi itu kayak lilin. Tetap nyala dia. Tetap nyala gitu. Kalau ibaratnya motivasi, dia kayak petasan, jeder, jeder, itu modelnya. Itu motivasi. Tetapi konsistensi itu orang jarang yang punya. Karena kalau kita lihat memenuhi prinsip-prinsip dan orientasi pada pelayanan, orang ketika dikomplain, dia tidak akan ada yang namanya apa? Tidak akan ada yang namanya gerutuan. Tuh. Karena yang namanya pelayanan, it's okay Pak, mohon maaf ya. Contoh misalnya gini, saya pernah kerja jadi cleaning service tahun 90-an ya di Pasar Senen. Di sana saya tahu bisa belajarlah orang itu dia punya adab atau tidak. Dan teman-teman sampai sekarang bahkan anak-anak tuh diajarin, Dek, kalau ada yang ngepel, Adik permisi dulu. Walaupun mas-masnya bilang nggak apa-apa, cari tempat yang benar-benar agak kering. Kenapa seperti itu? Itu pola bagaimana kita membangun ya konsistensi pada diri. Sama dengan bisnis. Bisnis itu nggak bisa langsung, Pak. Kemarin ada yang tanya, ketika saya ngisi di salah satu
komunitas Ikadin ya di PMI Hong Kong itu tanya, Pak, itu ada beberapa orang, ada salah satu pengusaha yang dia bisa dalam 1 tahun dia bisa eh, buka 20 outlet, Pak, karena dia orang kaya lain. Oke. Tetapi dengan kondisi seperti ini teman-teman harus tahu ketika 20 outlet sampai kapan? Pelayanannya belum tentu gitu modelnya. Dulu ada WhatsApp modelnya kan. Dulu banyak lah yang akhirnya mereka tutup. Sekarang lagi ngetren apa? Migacuan. Luar biasa itu. Migacuan tuh di mana-mana penuh gitu modelnya. Walaupun dengan disikat dengan wah itu migacuan ada ininya, ada itunya tapi tetap mereka punya konsistensi. Tapi kita lihat bagaimana mereka mempersiapkan mentalitas orang-orang yang menerima yang namanya pelayanan atau keluhan itu yang dilakukan. Siap nggak mereka? Berikutnya adalah create innovation. Selalu berusaha untuk melakukan peningkatan yang berkesinambungan. Gimana caranya? Ada nggak produk-produk yang butuh peningkatan mutu atau inovasi? Butuh. Ada juga yang enggak. Contoh, kita butuh peningkatan. Misalnya mobil, Pak, ini kalau bisa AC-nya yang 2 blower jadi 3 blower. Inovasi biar tambah dingin, jadi orang itu nggak keluar-keluar. Jadi kalau keluar beku langsung. Misalnya gitu ya. Itu inovasi. Tapi ada inovasi, tapi ada selalu produk-produk yang mereka nggak mau ada inovasi. Contoh, ada salah satu UMKM di Serpong itu, dia ada jual pizza. Jual pizza dia hanya 2, tuna dengan pepperoni. Cuman itu dia jual. Dikasih yang lain nggak mau. Karena kenapa? Yang namanya bisnis, jangan pernah berpikir bahwasanya bisnis itu, Pak, kita akan besar. Gimana cara bisnis itu besar? Nggak begitu bicara bisnis. Yang namanya bicara bisnis itu satu, sesuaikan tim kita dengan kekuatannya. Tuh modelnya. Mulainya dari situ dulu. Yang namanya bisnis jangan pernah berpikir cari yang besar, Pak. Cari yang besar enggak. Selesaikan dulu yang kecil. Karena besar itu dari yang kecil. Itu yang dilakukan sebenarnya. Jadi sesuaikan dulu. Kadang kita, Pak, kita tuh luar biasa nguber yang besar. Yang kecil kita lewatin. Contoh, misalnya gini. Saya bertemu dengan teman-teman sales waktu itu. Ini sales buku ya. Sales buku. Bisa dibayangin ya, ketika kita setel dia sales buku. Nah, apa yang dilakukan? Ketika ngurusi sales buku, aku udah bilang, misalnya gini kan, ada salah satu daerah ini di Bali waktu itu. Terus saya bilang ini, Pak, itu yang di daerah Nusa Penida, terus di daerah apa namanya Kintamani, itu tolong diberesi sekolah. Aku bilang gitu. Karena kenapa? Sekolah-sekolah kecil itu yang beli buku, beli ATK itu yang akan nutupin returnya. Aku bilang gitu. Masa sih Pak? Iya. Karena dia nguber yang besar, yang kecil nggak diurusin. Ketika saya suruh yang kecil urusin. Kecil urusin, ternyata yang besar ini retur, harus balik dia. Tapi akhirnya yang kecil ini nutup returnya. Jadi berusaha bahwasanya jangan terbiasa. Besar itu, ketika kita dapat kecil, syukurnya kurang. Bisnis itu harus banyak syukur. Kalau nggak punya syukur, repot sebenarnya. Nah, terus apalagi? Create inspire moment. Menjadi inspirasi untuk setiap kesempatan. Yang namanya inspire, teman-teman tahu, yang namanya bisnis kita ada giveaway, kita dapat apa? Mau dapat handphone, mau dapat potongan, yang terserah pokoknya. Ada event-event apa. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Yang namanya giveaway itu membuat networking kita jadi lebih bagus. Sekarang kan maksudnya gini, kita selalu berbicara networking. Yang namanya networking, orang berpikir, apa sih networking dipikirin? Ketika kita, ngapain itu? Tukeran nomor telepon. Kalau kita udah tukeran nomor telepon, kita udah dapat networknya. Gitu. Wah, itu baru permulaan. Itu baru mulai. Karena kenapa? Yang namanya networking itu adalah kita punya goal setting yang besar. Yang namanya bisnis tidak bicaranya ujung-ujungnya duit ketika ada networking. Yang perlu diperhatikan adalah kita mau bantu apa. Lu mau ngapain? Gitu modelnya. Kita mau ngapain nih, jualan apa? Karena gini, nggak ada satupun orang di dunia ini modelnya yang mau hubungan sama orang-orang yang nggak tulus. Gitu model. Ingat itu. Dikit-dikit, wah kalau ada project Pak, tolong Pak. Lu ada butuhnya doang. Tapi ketika dimintain tolong, dimintain ini, sulitnya luar biasa. Ini yang bahaya.
Karena kalau kita lihat, yang namanya networking adalah bagaimana membantu sekuat tenaga, bukan urusan duit. Itu awalan. Setelah itu, selesai sudah. Karena networking itu hitungannya adalah membangun hubungan. Nah, ketika hubungan itu punya chemistry, akan timbul yang namanya inspire moment yang memang teman-teman ada cuannya. Ya, itu yang teman-teman harus ketahui. Oke ya. Nah, ini adalah kalau teman-teman lihat, kalau kita lihat di zaman pandemi, teman-teman harus tahu ini. Teman-teman ada yang namanya, ini salah satu kalau dibilang nih modelnya yang pinggir. Bisa dibilang loh ya modelnya. Ini Toboki, Roboki modelnya, yang dia modelnya kecil. Kenapa kok bisa modelnya kecil modelnya? Modelnya kecil, dia berani untuk bikin ini. Untungnya luar biasa, kalau dibilang. Kenapa kok bicara? Teman-teman cari deh sekarang. Sekarang itu macam-macam. Ada Starlink sekarang. Ya kan? Yang ada kopi sekarang keliling pakai apa namanya? Sepeda. Keliling di mana-mana. Yang harganya cuma 8.000, yang harganya cuma 7.000. Coba bisa dibayangin. Sampai turun ke bawah, bagaimana kita melihat polanya, bisnisnya adalah dengan harga yang oke, dengan rasa yang oke, dan lo bisa dapat di mana-mana. Itu kuncinya. Nah, ini yang dilakukan sebenarnya. Ini ownernya adalah Abdul Basit ini modelnya. Kenapa kok bisa gitu? Iya, karena yang dilihat adalah bagaimana dia mulai memanage, mulai membuat desainnya, mulai membuat hitungannya, mulai membuat polanya, itu yang dilakukan. Karena dengan kayak gitu, dia sendiri bikin. Bisa dibayangkan dia sendiri bikinnya, gambarnya dia bikin, semuanya dibikin, hubungan dengan GoFood. Dia setel modelnya. Sampai dia, cobain dong sampai gitu. Kurang apa? Kurang apa? Kan gitu modelnya. Kadang kita selalu berpikir bahwasanya kalau kita mau coba. Tapi ingat, jangan pernah ketika kita membantu orang atau membantu orang jualan UMKM mau jualan, jangan pernah teman-teman minta gratisan. Ingat itu. Kalau memang ada tester dulu, nggak ada. Tester tuh bayar. Karena orang-orang yang memberikan tester dia pakai modal. Jangan terbiasa ketika kita membina hubungan dengan orang lain, ketika dia memberikan tester kita nggak bayar. Hati-hati itu. Saya kemarin Lebaran tahun lalu saya nanya, karena beberapa kali nih salah satu pesertaku itu selalu, Pak Iwan, aku minta alamat dong, minta alamat. Selalu begitu. Terus aku bilang gitu, pas banget dia, wah ini enak nih cookiesnya, aku pesen lah modelnya. Pesen ya, terus aku bilang. Terus dia minta dulu alamatnya, enggak. Pesen dulu berapa totalnya saya bayar. Itu dulu modelnya. Itu yang dilakukan. Kok bisa gitu? Iya. Itu yang saya lakukan modelnya. Pas saya pesan, saya bayar, baru saya kasih alamat. Jadi nggak pernah ngasih alamat duluan. Itu yang dilakukan akhirnya. Dan ternyata enak ternyata. Jadi kalau kita jangan pernah ketika ada teman yang jualan tester dong, beli. Karena dia bikin itu pakai modal, bro. Itu hati-hati dengan itu. Karena kalau kita terbiasa seperti itu, kasihan UMKM kita, bisnis orang-orang itu nggak akan keren modelnya. Itu yang mesti dilakukan. Hati-hati dengan itu. Nah, ini yang dilakukan oleh salah satu owner Roboki. Dia pakai coffee beer, bikinnya coffee beer yang dia dari Lumajang. Bisa bayangin dia anter modelnya. Ketika awal-awal diantar dan lain-lain. Bisa dibayangin. Sampai dia punya berapa outlet setelah itu, tapi dengan kondisi fasenya bagaimana dia bikin ini dulu rapih, baru membantu. Bikin ini rapih, baru. Jadi bukan berarti teman-teman, ada franchise nih, langsung aja. Ya nggak bisa. Karena yang namanya manajemen itu harus benar-benar oke. Itu yang dilakukan. Ini salah satu contohnya ya. Kalau kita lihat tuh sebenarnya gini. Tadi kalau saya sering jalan-jalan akhirnya, wah kok banyak ya kopi-kopi sepeda ini ya. Bahkan ada yang kopi-kopi yang memang dia bukan kopi jadi, dia tuh kopi yang dia posting sendiri, dia putar sendiri, luar biasa. Itu sebenarnya, itu bagaimana membuat bisnis itu lebih jalan. Itu yang dilakukan. Terus berikutnya adalah, nih, we cannot solve our problem with the same thinking we use when we create them. Jadi bahasanya, orang kalau bisnis tuh jangan pakai cara yang dulu-dulu. Bisnis itu yang namanya biasanya gini, kalau kata Mbah Einstein kan jelas tuh ya. Kalau kita nemuin jalan buntu, gitu, jangan pakai itu lagi. Karena critical thinking, problem solving dalam bisnis itu berbeda. Contohnya saya misalnya dengan Bu Seda. Bu Seda kan tadi bicaranya adalah dia ngomongin hijab, jilbab, yang nggak dipakai oleh laki-laki loh, bahasa gitu.
Nah, itu dengan market yang berbeda, dengan pasar yang berbeda. Nah, bagaimana kita, kalau kita lihat, kita pakai analisis hijab, nggak bisa. Analisis bisnis kita disesuaikan dengan makanan-makanan atau lain-lain. Jadi benar-benar yang namanya analisis itu harus disesuaikan. Nanti akan terlihat gap-nya. Gap-nya di mana? Tuh, produknya kah? Layanannya kah yang dilakukan? Terus teman-teman, bagaimana kita melihat gini? Ini adalah slide yang paling saya senang ketika salah satu orang yang saya kagumi waktu itu memberikan slide ini. Jadi kalau dilihat radical service, bisa dibayangin orang yang namanya bisnis itu punya radical service. Apa tuh? Dengerin. Denger aja. Saya datang ke tempat mie ayam yang ada di Pecenongan, itu orang Chinese dia, terus dia kalau dikritik orang diomelin, iya Pak, apa ya Pak, apalagi ya Pak, yang kurang apalagi, sampai seperti itu loh. Dia tuh nggak pernah marah dikritik orang. Sampai, Pak kurang apa ya Pak? Kurang enak, bumbunya kurang enak, sampai gitu. Itu sampai orang yang mau kritik, nggak jadi kritik. Saking baiknya dia, saking dia merespon tuh, dengerin dulu. Terus berikutnya adalah solve, do whatever it takes. Jadi kerjakan apa yang harus bisa, selesaikan apa yang harus bisa. Jadi ketika misalnya gini, kadang orang, contoh ya, saya makan nih, makan sama istri terus makan terus minta sendok. Ketika minta sendok, kamu aja yang minta. Ketika minta, ya kirain mah diambilin. Dia malah ngapain? Ngelayanin orang. Yang ngambilin orang lain, gitu modelnya. Padahal nggak ribet-ribet amat. Dalam kita melihat ini, hati-hati dengan itu. Orang ketika dulu gitu doang cuma ngambilin sendok. Gerutuan yang seperti itu adalah menghilangkan atau ibaratnya ya menghilangkan si orang itu yang tadi mau baik jadi nggak jadi. Karena kenapa? Kita udah gibah duluan. Kita udah berpikirnya yang suzon duluan. Tapi memang bisa jadi seperti itu tipikal. Dalam arti ketika kita mengerjakan sesuatu, itu harus jelas. Apa yang harus bisa? Ketika bisnis lakukan, Pak, ini ada yang kurang. Lakukan, Pak, ada yang kurang bagus nih, Pak. Di style dulu modelnya. Pak, ini langsung modelnya. Terus deliver continuing value, berikan nilai tambah terus. Contoh, yang namanya bisnis, kenapa yang namanya bisnis itu selalu yang fundraising yang keren? Coba dicek. Karena kenapa? Kita bicaranya value. Kenapa kita bicara value? Yang namanya deliver continuing value itu jelas beri nilai tambah. Contoh, ketika saya dulu ya, saya pernah belajar di luar, terus saya disuruh jual emblem kampus UOM zaman dulu ya. Itu harga emblemnya itu 2 pound sterling paling mahal. Dibayangin, kita harus jual 20 pound sterling. Siapa yang mau beli? Itu yang dilakukan. Nggak ada yang mau beli. Kita sampai jalan-jalan tuh, apa namanya, jalan-jalan ya. Ibaratnya di pinggir-pinggir jalan Manchester itu jalan-jalan. Siapa yang mau beli 20 pound sterling emblem itu? Karena emang profesor-profesornya gila di sana. Nah, ketika itu mulai itu dianalisis. Wah, ini kalau ke ABG, kalau teman-teman kan kalau kita kan namanya orang Indonesia ketemu bule senang-senang aja, diajak. Belum tentu tuh bule itu ngerti, belum tentu bule itu mau beli gitu. Dicek dulu, akhirnya saya menganalisis itu. Diapain analisisnya? Jual sama kakek-kakek. Bahasanya, dijual tuh. Kasih. Saya bilang bisa minta waktu sebentar saya jelasin. Ini tidak berharga buat kalian, tapi berharga buat anak dengan cucunya. Kok bisa gitu? Iya. Karena dengan berharganya itu, bicaranya adalah nanti ketika dapat pendidikan yang bagus, kampus yang bagus, pola pikir yang nanti, dan networking yang bagus, hanya ada di kampus ini. Berapa harganya? Gitu. 20 pound sterling. Oke. Dah, dia bayar 100 pound sterling. Bisa dibayangin tuh. Dia tanya, kamu dari mana? Indonesia. Oh, kenapa ditanya itu? Oh, itu ya, yang apa namanya, yang dia cuma bilang, Ciliwung, kata kita. Karena orang berpikir ketika kita bicara yang, wah iya, jorok. Tapi bahasanya kita, ketika kita memulai itu, ketika kita memulai melihat pasar, lihat dulu pasarnya. Karena kalau kita bicara value jelas. Contoh lah, kalau kita lihat fundraising itu, ayo teman-teman, kita sekarang mau ada acara yang namanya buka bersama di majelis ini atau yang namanya. Terus kita panggil siapa itu?
Siapa yang kita panggil buat buka? Tukang bakso, somai, dan lain-lain. Ajak itu model. Terus misalnya mau apa lagi? Oh, ada stiker. Mungkin mau lebaran kita kasih model. Harganya mungkin, harganya orang yang tadinya ini harganya berapa? Yang misalnya kita biasa jual 10.000, ternyata harganya 5.000. Ini 5.000 karena ada fundraising. Wah, masa? Nggak untung dong, nggak apa-apa. Yang terpenting acara ini lancar. Bisa jadi bayarnya nggak 5.000, bayarnya 15.000. Karena orang biasanya seringnya adalah kalau sudah fundraising, hitungannya bagaimana kita berbuat baik buat diri, orang lain, ibu bapak, dan tabungan di akhirat. Itu yang dipikirin sama mereka. Ya, itu kalau kita bicara radical service. Radical service itu adalah harus dipunyai oleh teman-teman pebisnis. Jadi jangan pernah teman-teman, aduh, ya orang nggak tahu ya, Sabtu Minggu tuh acara keluarga. Iya, lo kalau kayak saya misalnya kan, ibaratnya mungkin kalau kalau kita bicara, mungkin banyak juga teman-teman yang di kantor yang memang harus libur. Tapi kalau pebisnis, yang namanya waktu kita adalah bersama pelanggan model. Dan bahkan anak istri kita adalah pelanggan kita. Ini dilakukan. Nah, berikutnya kalau kita lihat sebenarnya ini analisis kebutuhan pelanggan, survei, interaksi, feedback. Nah, ini sebenarnya bahasa teori yang teman-teman biasa. Tapi saya selalu bicaranya ini. Kalau kita lihat sebenarnya, setiap usaha tuh pernah surut, setiap bisnis pernah redup. Karena setiap perbuatan pernah tak berjalan baik. Setiap apa yang kita impikan tak sepenuhnya tercapai. Karena cahaya yang dibutuhkan adalah sikap pantang menyerah dan bersyukur. Sikap yang dimiliki oleh manusia tanpa batas, pebisnis-pebisnis yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah ngerasa bahwasanya bisnis kita udah selesai ya. Kenapa kok bisa gini? Kenapa kok bisnis ini? Enggak ada. Bisnis itu adalah bagaimana kita membuka peluang, mengajarkan, mendampingi orang yang memang mau belajar dengan kita. Kenapa bisa begitu? Kita kasih tempatnya, ya kan? Kita kasih bagaimana dia bisa jualan. Kita ajarin mereka. Contoh yang dilakukan SMK Muhammadiyah 7 modelnya. Bagaimana mereka sekolah ini dia bikin yang namanya pendampingan buat UMKM. Mereka nggak bicara tuh yang namanya apa namanya, wah kita akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Alah, sekarang mereka dapat itu, perusahaan-perusahaan besar itu. Nungguin itu, bisa dibayang. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena apa yang dilakukan mereka adalah mendampingi. Contoh, usaha fotokopi. Lu bisa apa? Cara ngitungnya gimana? Kasih, ngajarin cara bikin laporan keuangan. Yang bikin desain, ini bagian desain. Cara bikin pamfletnya, cara bikin, diajarin tuh mereka. Didampingi. Karena dengan kita punya lembaga, kita punya tempat bisnis, sekarang manfaat apa yang harus didapatkan oleh masyarakat sekitar dari kondisi bisnis kita. Itu yang dilakukan. Terus, yang terakhir adalah jangan salah pilih customer. Karena kenapa? Rata-rata kalau kita lihat, orang melihat gini, wah customer kita keren nih Pak, dia dealingnya oke gitu. Pasti deal, ternyata nggak deal. Salah siapa? Salah lu. Kok gitu? Kok bisa gitu ya? Kenapa kok gitu? Karena dia berpikirnya unpredictable. Banyak orang yang sudah pengen deal, tapi melihat nih sepertinya orang ini nih kayaknya cuma manfaatin gue aja. Nah gitu. Karena networking tidak begitu. Karena target tepat itu hati-hati dengan target. Terus berikutnya, karena kalau kita bicara prospek, hitungan prospek itu adalah bagaimana kita melakukan investigasi. Kalau saya gitu bicara, bukan riset, investigasi langsung. Langsung tanya, Pak, saya ini kesalahannya apa? Saya kurangnya apa produknya? Tembak gitu modelnya. Karena dengan kayak gitu kita bisa tahu. Itulah bagaimana kita memperoleh proses bersyukur. Nah, berikutnya adalah jadilah seorang pebisnis yang mempunyai kemampuan untuk bisa menyederhanakan sesuatu. Kenapa gitu? Karena orang yang menyederhanakan sesuatu bukan menggampangkan. Menyederhanakan sesuatu adalah dia membuat yang namanya detail itu tetap sama tapi lebih simpel. Bukan menggampangkan, beda ya. Karena bicara yang namanya complexity dan ignoring itu jelas berbeda. Bisnis itu adalah bagaimana menyederhanakan sesuatu menjadi lebih oke, bukan menggampangkan. Itu yang dilakukan. Jadi bahasa kita adalah bisnis itu bisnis. Tapi bagaimana kita menyederhanakan yang ruwet itu menjadi yang lebih oke. Komplain itu nggak ruwet. Karena bagaimana kemampuan menyederhanakan itu adalah kemampuan orang yang mampu berbisnis dengan baik. Apa sih contohnya? Misalnya,
Contoh misalnya gini, banyak orang ketika kita bisnis, saya waktu itu belajar ya, bukan belajar, saya jadi jari validator di salah satu badan diklat industri di Kementerian Perindustrian. Partnernya aku adalah dia, kalau teman-teman punya, teman-teman tahu sepatu Brodo, merek sepatu Brodo, itu yang bikin nih teman. Sekarang pindah ke salah satu tempat, ada lagi lah, dia bikin lagi di RH, terus bikin lagi. Nah, apa yang dilakukan? Dia selalu bilang, Mas, aku susah ya Mas punya, karena banyak orang tuh nggak mau terima sepatu-sepatu lokal. Loh, kok bisa gitu? Iya ya Mas. Kenapa ya? Padahal barangnya bagus, keren gitu. Pertama, siapa yang kita kita change? Ibaratnya kita pengaruh itu siapa orangnya? Aku suka sepatu-sepatu lokal. Karena kenapa? Bangga dengan Indonesia. Apalagi kalau sepatunya enak, bagus, murah gitu modelnya kan. Ya murah sih terakhir ya. Tapi dalam ketika enak, enak aja pakainya. Pernah tahu ya ada sepatu basket yang buatan Indonesia yang keren-keren yang 300 watt, 300, 400. Yang itu, yang orang tidak pernah ngelirik itu. Padahal kalau dipakai buat kita mulai dengan anak-anak kita, nih pakai sepatu basket ini. Pak, jangan main-main dengan kaki, betul. Tetapi ketika kita memulai, Pak, ini kayak agak kurang empuk ya. Kasih testimoni. Mereka akan berusaha jadi baik. Kalau misalnya kita nggak beli, ya mereka tahu dari mana kalau produk itu punya kekurangan. Itu yang mesti kita lakukan. Ini feedback dan peluang perbaikan. Semuanya pasti ada, dan kalau buat saya, feedback itu punya negatif, positif, dan ada juga umpan balik. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang siap dimaki-maki seperti kita saat uh, ngirim susu nggak dingin. Mungkin itu dari saya. Nanti kita sharing bagaimana kita lihat ada omset. Kok bisa Pak omsetnya bisa naik? Modelnya triknya apa? Ada pakai 3M modelnya kan? Pakai 3M atau pakai yang modelnya yang pakai dia ada modelnya adalah ada medianya kan modelnya gitu. Pakai 3M bisa juga. Ada medianya modelnya kan. Terus ada masternya, terus ada moodnya itu modelnya. Karena ketika medianya oke, masterisasi buat diri kurang, moodnya hilang kan itu. Itu ada lagi yang model kayak gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute nih, Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Iwan. Paparan yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh Pak Iwan bahwa bisnis atau usaha itu tidak mungkin langsung sekaligus menjadi besar, tetapi berproses dari kecil, 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 kemudian baru besar. Orang terkadang melihat bisnis itu pas saat besarnya saja, tetapi kecilnya, bagaimana mereka memulai usaha, jatuh bangun, bangkrut, ditipu teman, dan lain sebagainya, itu mereka tidak tahu. Tahunya adalah tiba-tiba bisnis usaha itu langsung besar. Maka Bapak Ibu, bisnis harus kita awali dari yang kecil kemudian bisnis baru menjadi besar. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah disampaikan oleh Pak Iwan adalah analisis kebutuhan pelanggan. Bagaimana kemudian kita menganalisis apa toh yang menjadi kebutuhan pelanggan. Kemudian lakukan inovasi. Inovasi-inovasi yang kemudian akan membawa bisnis kita, membawa usaha kita menjadi besar. Yang terakhir adalah bagaimana kemudian kalau terjadi komplain dari pelanggan, maka kita harus memberikan solusi terbaik terhadap komplain dari pelanggan. Sangat luar biasa materi yang dipaparkan oleh Pak Iwan. Kita berikan aplaus untuk Pak Iwan. Ibu Bapak yang saya hormati, kita buka sesi tanya jawab. Kita buka 3 penanya. Nanti tolong Bapak Ibu menyebutkan nama, kemudian asal lembaga dan jenis usaha. Waktu kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan baik kepada Pak Iwan ataupun kepada Bu Sedah Widuri, waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak, saya mau bertanya.
Silakan sebutkan nama dan jenis usaha ataupun asal lembaga Bapak Ibu. Oke, sebelumnya izin bertanya, saya Fawaz dari Cianjur di BLK Komunitas Tanwiriyah. Jenis usaha yang saat ini dilakukan adalah toko oleh-oleh haji umroh juga travel wisata. Pertanyaannya ini mungkin lebih ke teknis aja sih Pak ya. Jadi saya pengen bertanya tentang penerapan soft selling sama strategi soft selling dan hard selling. Terus bagaimana sih cara kita mengukur strategi itu berhasil gitu loh. Apakah ada indikator-indikator utama untuk mengukur strategi soft selling dan hard selling? Itu aja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fawaz dari Cianjur. Beliau Pak Fawaz ini memiliki usaha toko oleh-oleh dan haji. Baik, kepada Pak Iwan ataupun Bu Sudah kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fawaz. Kami persilakan Pak Iwan terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Fawaz. Pak Fawaz nih seorang public speaker luar biasa. Nah, kalau kita lihat gini, ada soft selling dan hard selling sebenarnya. Saya pernah membantu salah satu usaha batik di Cianjur, merek batiknya Genturan. Jadi merek Genturan ini adalah salah satu yang memang difasilitasi oleh Badan Diklat Industri, Balai Diklat Industri yang dikomandoi oleh teman-teman Bendahara Pilar ya, Pak Ade Haidir dan teman-teman. Jadi yang namanya kita bicara awal kita mulai penilaiannya kita harus tahu dulu. Yang namanya orang melakukan bisnis itu ya ada yang namanya rasanya great place to work. Yang namanya great place to work itu jelas. Yang namanya great place to work tuh si orang ini ketika melakukan hard selling, soft selling, dia suka dulu nggak di tempat itu. Itu yang pertama. Terus bagaimana kita tahu nih pengalaman si karyawan atau diri kita yang jualan, kita tahu nggak produk value kita? Produk kadang nih, banyak teman-teman nih, aku sering banget nemuin ketika dia jualan buku dia, aku tanya, ini bukunya udah pernah baca belum? Belum. Lu bisa tahu buku ini bagus dari mana? Dari ini Pak, bacaannya kan nggak bisa, karena dia harus baca dulu modelnya. Nah itu sama dengan bagaimana yang namanya kita, yang namanya karyawan, yang namanya orang yang melakukan promosi, bagaimana dia, pengalaman dia tentang produk itu yang dilakukan. Terus berikutnya, yang namanya hard selling dan soft selling, inti utamanya bukan teknik sebenarnya, tapi bagaimana membaca lingkungannya, positif environment. Jadi environment-nya itu harus jelas. Kalau kita lihat lingkungan yang positif, pasti kita akan jualan produknya gila-gilaan. Contohnya apa? Teman-teman tahu ya, kita dulu ada produk yang keren, yang teman-teman tuh pasti tahu, Mixway. Bahasanya gitu ya, Mixu. Kenapa kok bisa gitu? Di mana-mana ada dia. Nah, kenapa? Karena knowledge kita, wah es krim murah 8.000 segitu banyak, kayak gitu modelnya. Dulu gitu ya. Nah, didukung oleh lingkungan kita, wah itu es krim susu loh, bergizi, itu yang dipikirin mereka. Coba bisa dibayangin. Nah, ketika ada lingkungan yang positif, polanya adalah pasti orang belajar untuk ngapain tuh? Tahu. Sama ketika kita bicara alat umroh, kita bicara jualan zam-zam misalnya. Kasih dulu. Zam-zam ini obat, cobain deh gitu. Cobainnya jangan sedikit, setek kecil-kecil gitu modelnya. Terus apa lagi modelnya? Kalau kita lihat ada yang namanya resep kuno. Resep kuno itu kalau kita bicara adalah bagaimana kita soft selling dan hard selling itu bagaimana kita nih menjadi pelayan. Kenapa? Servanthood itu jelas, itu adalah kultur yang memang diterapin. Ini salah satu kultur yang salah satu merek tas keren ya, Eiger, itu pakai itu servanthood. Dia mulai seperti itu. So, ada harmoni antara orang ketika kita belajar, ketika kita masuk ke sana, itu ada modelnya. Itu banyak lagi. Ada agile atau respect tentang produknya. Jangan
Kalau misalnya kita di situ, produknya pakai itu. Contoh misalnya gini, orang dia dealernya Yamaha, tapi dia pakai Honda, kurang ajar itu. Misalnya gitu loh. Misalnya ya, misalnya gitu. Jadi bagaimana kita melihat respect-nya yang dilakukan. Nah, itu bagaimana hard selling dan soft selling. Kalau soft selling sebenarnya kita yang dibutuhkan di awal ketika kita melakukan selling adalah attitude. Attitude, jadi pasti ada yang namanya momen yang oke, mood yang baik, dan media yang oke. Jadi dibalik sama saya. Pertama adalah ketika momennya pas, nawarinnya pas. Moodnya juga pas, pas keluar duit. Medianya pas, pas juga. Jadi 3M itu jelas. Ya, media, momen, dan mood. Itu adalah kondisi yang memang sering kita lupa. Kita nawarin orang, ternyata orang, Bu, ini bagus loh, Bu. Ternyata dia lagi berantem sama suaminya. Kan itu repot juga itu. Gitu kan. Misalnya gitu. Jadi ada hal-hal yang momennya harus dapat. Gitu kalau saya. Hard selling dan soft selling-nya itu adalah kunci ketika memulainya dari 3M ya. Itu modelnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bu Sedang Widuri mungkin mau menambahkan, silakan. Cukup Bu Sedang Widuri? Ya, baik. Saya mencoba untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan itu benar ya. Maksudnya dalam hal kita sebagai seorang seller, tentunya kita dalam soft selling ya, yang pertama. Kita harus bisa membuat atau membangun hubungan yang baik gitu. Moodnya harus baik dulu. Momen dalam keadaan yang baik juga antara seller dan buyernya. Pendekatan secara halus, tidak langsung dalam menjual gitu. Jangan tiba-tiba ketika Bapak Ibu sebagai seorang seller datang untuk menawarkan produk, tiba-tiba langsung tembak. Ini untuk yang soft selling ya. Tadi kan pertanyaannya strategi secara soft selling maupun hard selling. Nah, untuk soft selling lebih ke membangun hubungan baik dulu dengan pelanggan. Jadi tidak serta-merta langsung to the point seperti itu. Bagaimana caranya kita membangun mood, membangun momen di dalam itu. Jadi membangun hubungan yang baik antara seller dan buyernya. Bagaimana caranya medianya yang dipakai, ataukah contoh ya membuat konten, ataukah informasi yang edukatif, itu kan pasti memberikan nilai tambah bagi customer ya. Contoh mungkin video tutorial, atau ketika Pak Fawas ya tadi ya, Pak Fawas itu mempunyai produk gitu ya, apa tadi, haji dan umroh gitu ya. Jadi bagaimana caranya Bapak itu mengemas produk Bapak menjadi sebuah video mungkin untuk dikontenkan. Bagaimana nanti khalayak ramai tahu apa produk-produk Bapak begitu. Untuk yang hard selling sendiri yang tadi sudah disebutkan juga, pendekatan pemasaran lebih langsung dan agresif. Kalau tadi soft selling itu lebih membangun mood, membangun hubungan baik, tetapi untuk yang hard selling menurut saya adalah pemasaran yang lebih langsung dan agresif. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan bagaimana cara kita untuk membangun hubungan baik antara seller dan buyer. Kemudian Bapak sebagai seorang seller itu juga harus bisa mengerti dan memahami keadaan dari buyernya itu sendiri. Bagaimana caranya hard selling? Kita bisa direct sales gitu ya, direct sales. Menggunakan penjualan langsung melalui telepon mungkin, atau door to door, atau secara lokasi fisik seperti itu. Dan kita juga harus tahu ya bagaimana caranya bundling. Bundling itu sendiri ketika saat ini penjualan itu kan banyak ya Bapak Ibu, haji dan umroh juga banyak, produk-produknya juga banyak. Bagaimana caranya kita menawarkan paket-paket yang terbaik gitu. Ada plus minusnya gitu. Ada yang baik-baiknya dari produk kita. Bagaimana caranya melakukan tindak lanjut juga dengan pelanggan yang potensial ya, sebagai tolak ukur nantinya kita mendapatkan pelanggan-pelanggan lain ya, selain dari pelanggan yang ada. Seperti itu Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Sudah. Saya kira cukup Pak Fawas, jawaban dari Pak Iwan dan Bu Sudah. Cukup ya? Cukup. Makasih banyak, sangat insightful sekali jawabannya. Terima kasih Bu Seda dan Pak Iwan.
Baik, terima kasih Pak Fawas. Kita buka penanya yang berikutnya, penanya yang kedua, kami persilahkan Bapak Ibu. Kita buka pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan sebutkan nama, jenis usaha, dan asal lembaga Bapak Ibu. Eh, Salam kenal, saya Hidayat Kampai, Pak. Dari Bina UMKM Indonesia di Provinsi Lampung. Kebetulan ini lembaga swadaya ya, Pak. Swadaya mandiri dalam membina ya, mendampingin UMKM. Kami ada mendampingi sekitar 130 produsen UMKM, Pak. Eh, Kami sudah bergerak sekitar 3 tahun, mulai dari COVID. Sering yang kami hadapi untuk dilihat dari UMKM, Pak, karena UMKM itu kan yang membina banyak sekali ya, baik dari sisi pemerintah atau swadaya dan swasta gitu. Nah, terkadang kita kan sudah memberitahukan kepada mereka bahwa branding itu sangat erat kaitannya dengan konsistensi gitu. Nah, tetapi karena banyak yang mendampingi dan kita sering melihat mereka itu suka berganti desain, Pak. Yang saya pahami, berganti desain itu kita memulai dari awal lagi untuk memberitahu pada konsumen tentang produknya gitu. Dan itu pasti akan berpengaruh pada penjualan mereka gitu. Karena misalkan desainnya sudah yang lama, misalkan sudah 2 tahun gitu, orang sudah kenal gitu. Di toko orang sudah tahu gitu. Tiba-tiba dia berganti desain sangat berbeda sekali gitu. Nah, bagaimana cara kita ini sebagai pendamping nih memberitahu mereka bahwa itu sangat berbahaya untuk bisnis mereka gitu. Kalau mereka lakukan. Dan terkadang kan mereka ini berganti desain karena memang desain itu diberi ya Pak, desain itu diberi, kemasan itu diberi oleh misalkan lembaga pemerintah gitu, sehingga mereka tertarik untuk mengganti. Sedangkan itu hal-hal yang menurut saya cukup berbahaya untuk bisnis mereka, karena mereka akan mulai dari awal lagi menjelaskan kepada konsumen, padahal sebenarnya produk yang sama dari beberapa tahun yang mereka sudah bangun gitu. Mohon insight dan masukannya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Bergonta-ganti desain akan berdampak pada usaha yang sudah kita bangun. Khususnya tadi disampaikan oleh Pak Hidayat bahwa ada beberapa UMKM yang kemudian mengganti desain produknya. Nah, ini bagaimana langkah kita sebagai pendamping dalam rangka untuk memberikan pelayanan pada konsumen. Baik, kami persilakan kepada Pak Iwan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hidayat. Kita persilakan Pak Iwan. Siap. Wah, ini mah jeruk makan jeruk ini. Ini jagoannya ini. Tuh, tuh, tuh. Ini adalah sahabat saya dari Lampung. Beliau punya banyak titel juga. Ini salah satu, kalau buat saya, alien baru di eranya. Ini anak muda, luar biasa. Keren lah dia. Ya, kalau kita lihat gini, brand itu adalah kunci. Sebenarnya kalau kita lihat pendamping itu kadang suka gini. Ini loh yang cocok buat kamu gitu. Ya, itu sering gitu. Sama ketika kita memulai ketika saat brandnya kereta api. Jonan ya, Jonan. Siapa yang harus memulai sebenarnya ketika itu? Ketika dia merubah brandnya, yang tadinya kotor jadi bersih, apa yang mudah? Susah. Yang penting adalah ketika orang merubah brand, sebenarnya ada fasenya. Bisa jadi salah, bisa jadi nggak salah. Kok bisa gitu? Iya. Karena kenapa? Ketika dia diberikan, ini yang cocok buat kamu, analisisnya oke, ini oke gitu. Contoh, saya mendampingi salah satu produk yang kemarin didampingi oleh Balai Diklat Industri. Dia itu adalah salah satu produk yang mengedepankan tentang anak-anak berkebutuhan khusus disleksia. Luar biasa, dia keren banget. Ketika dikasih masukan, ini bagusnya ini, kamu keren pasti. Itu sampai pendampingnya, jagoannya itu ya, Kang Yana itu sampai bilang, ini Kang Yana salah satu orang yang buat saya seperti saudara luar biasa. Ini bagusnya ini. Udah diatur setelannya, kamu akan berhasil seperti ini. Setahun dia pindah. Saya pikir tetap jalan, dia pindah. Itu Kang Yana pusing luar biasa. Mas, iya iki katanya gitu. Ya, pertama adalah yang namanya brand bagus pun ketika tidak didukung oleh pribadi yang kuat dan ngerti bagaimana memasarkan produk, membranding produknya,
Mereka tetap tidak akan jalan. Jadi yang harus dilakukan adalah membranding dirinya dulu. Membranding contoh. Teman-teman tahu ada komunitas manusia tanpa batas. Komunitas manusia tanpa batas di branding dari tahun 2006. Loh, modelnya. 2006. Jadi kalau tahu manusia tanpa batas, pasti si Iwan. Pasti gitu modelnya. Karena 2006 merubah itu. Dulu pernah dirubah jadi Limitless Human Founder. Dirubah lagi. Tapi orang taunya itu. Kenapa? Karena orang biasanya, akhirnya saya ngobrol dengan teman-teman. Mas, yang harusnya dirubah adalah diri lo. Kan gitu. Kenapa? Lo harus siap dulu ketika mau yang seperti ini. Kalau lo nggak, lo branding lo kurang buat diri lo akan terus merubah polanya. Karena kenapa? Ketika merubah branding, lo akan lihat, ini nggak laku loh, berubah brandingnya. Ini nggak laku loh, berubah lagi. Ini nggak laku loh, mati kita. Jadi yang paling awal, nih Om Dayat nih, ini harusnya saya yang nanya ke dia nih sebenarnya. Jadi yang namanya merubah polanya, nah pola dirinya ketika membranding diri. Itu yang dilakukan Jonan ketika dia membranding dirinya adalah, bisa Pak, bisa. Kalau nggak bisa, pasti bisa. Itu yang dilakukan Jonan waktu itu. Ketika saya baca bukunya, gila itu dia. Karena dia itu mengedepankan bagaimana dia bisa melakukan itu dan mencontohkan itu bahkan dimusuhi. Bahasanya adalah ketika lo harus siap dimusuhi diri lo, yaitu brandnya. Bahasa gitu. Nah, bagaimana banyak orang-orang yang nggak siap, misalnya kayak Pak Dayat dulu ngurusin telur organik ya, kalau nggak salah tuh. Nah, itu udah ada stempel, udah keren gitu kan. Tiba-tiba mereknya berubah. Orang bingung lah nyari mereknya kan. Pak, mereknya apa? Karena kenapa? Orang berpikir, Pak, itu namanya kurang pas. Coba. Padahal yang kita lihat itu bukan namanya. Menurut dia tidak pas, tapi menurut orang ketika sudah mulai keren, mulai kenal, ya orang terbiasa dengan itu. Sama seperti kita tahu nama brand-brand yang mungkin menurut kita nggak banget deh, gitu ya. Kopi kenangan nggak banget, gitu. Tetapi kenapa bisa laku? Karena terus diluncurkan. Karena kita bicaranya value-nya. Jadi yang dijual adalah ketika mereka mau merubah brand adalah value diri dia ketika membuka brand itu. Nih lo harus tahu ini sejarah lo. Menurut lo nggak oke, tapi menurut orang oke, itulah brandnya kan gitu model. Kembali ke situ polanya, Om Dayat. Jadi merubah brand itu adalah orang yang terbiasa merubah brand, dia tidak terbiasa menerapkan brand dirinya. Karena ketika dia menerapkan brand dirinya, dia akan terbiasa untuk fokus, konsisten dalam mengembangkan brandnya. Karena brand itu sulit didapat. Makanya ketika Mas, nih teman-teman asal tahu ya, Manusia Tanpa Batas itu brandnya, logonya yang bikin adalah Leader Ismail. Bisa dibayangin. Itu salah satu desain, salah satu ahli desain dari UPAK. Aku cuma bilang, bikinin dong. Bikin sama dia. Dan sampai sekarang itu saya masih pakai. Mau diganti, bingung gantinya. Warnanya, ini kurang keren. Tapi orang udah tahu itu. Ya sudah. Jadi bagaimana memaksimalisasi brandnya dari diri kita dulu. Dan kita akan maksimal dengan brand yang kita punya. Nggak akan berubah itu biasanya. Jadi kembali ke orangnya sebenarnya, Pak Dayat. Jadi mengedepankan tuh, ayo. Jadi dikasih energize bahwasanya pribadi mereka tuh dikasih pendampingan, jangan dirubah. Dibentuk kayak gini. Kamu harus ini, siapin itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya Pak Dayat sudah sangat oke untuk mendampingi itu. Tapi memang orangnya, kadang dia old school ya, suka-suka gue, usaha-usaha gue, nah ini yang repot sebenarnya. Tapi bentuknya adalah bagaimana menguatkan itu. Gitu sebenarnya Pak Dayat. Ini ada jagoan-jagoan sini ya, mati kita ini. Baik, terima kasih Pak Pak Eko Iwan. ini adalah seorang auditor, dia auditor juga keuangan Pak Dayat ini, tapi beliau tidak pernah bicara duit, itu yang kerennya. Makanya bisnisnya luar biasa. Iya. Ya. Keren ya. Ini salah satu Baik. partner kalau mau bisnis, partner mau pelatihan sama dia. Karena nggak bicara duit sama dia. Enak, nyaman loh Jenawi. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ada tambahan dari Bu Sedah? Silakan Bu Sedah. Ada tambahan dari Bu Sedah? Silakan. Mungkin kalau dari saya, karena saya juga punya salah satu brand, Pak Hidayat, mohon maaf, saya mengenalkan brand saya, gitu ya. Saya mengenalkan brand saya punya satu brand, di mana itu saya punya jualan hijab dan baju-baju buat perempuan, gitu. Cara nge-brandingnya ya memang dulu awal itu saya juga punya logo yang
mungkin tidak terlalu dikenal oleh customer. Jadi logo itu akhirnya saya godok lagi, saya bersama dengan tim saya, akhirnya saya ganti dan alhamdulillah sekarang juga sudah banyak yang mengenal gitu ya, sudah banyak yang menggunakan produk-produk saya. Jadi ketika saya datang ke sebuah pusat pembelajaran mungkin ya, ketemu dengan orang yang memakai hijab saya atau baju saya, akhirnya kan saya merasa, wah berarti saya berhasil untuk bisa jualan seperti itu. Jadi tanpa tanpa saya harus ketemu dengan customer saya, mungkin lewat Shopee begitu ya, marketplace gitu. Akhirnya saya juga ketemu dan saya merasa bangga sendiri Bapak. Bagaimana caranya nge-branding itu gitu. Jadi saya nge-branding diri saya sendiri, kemudian saya tularkan dengan tim saya dan tim saya bergerak sendiri dan akhirnya mendapatkan hasil seperti itu. Itu saja sih Pak dari saya. Karena saya berusaha dari sangat kecil, kemudian beranjak naik sedikit dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai pasar tetap. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sudah. Cukup Pak Hidayat jawaban dari Bu Sudah dan Pak Iwan. Makasih Pak. Pak Iwan, ada nih beberapa kata Pak Iwan jadi insight buat saya nanti nih, buat disampaikan ke UMKM tentang ternyata brand itu berawal dari diri sendiri ya. Makasih Pak Iwan dan Bu Sudah atas Aduh, Baik, terima insight-nya. kasih Pak Hidayat. siap. Terima Baik, kasih Bapak Ibu, Pak Dokter. kita buka satu penanya lagi. Kita persilakan Bapak Ibu. Saya boleh Pak? Saya Lucky. Ya, sebutkan nama dan usaha Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Pak, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya teman-teman, nama saya Lucky. Saya dari PT Tenaga Kerja Kompeten Indonesia dan brand saya satu lagi namanya Transsafe Indonesia. Mungkin bisa kelihatan di ini saya nih, di itu saya. Nah, tapi pertanyaan saya bukan itu, Bapak Ibu. Jadi saya ini diminta masuk ke salah satu anak perusahaan yang lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya ini saya dipanggil ke sana buat bantuin karena marketingnya, manajernya resign, marketing supervisornya ikutan resign, senior staff marketingnya semuanya ikutan resign. Jadi saya masuk hanya tersisa 2 marketing baru yang baru join, 3 marketing baru yang baru join kemarin. Pertinyi ini pula. Pertinyi ini Pak, saya mau membetulkan membetulkan unit bisnis tersebut. Saya harus mulai dari mana? Jujur aja saya sekarang lagi bingung. Mohon bantuannya Pak Iwan, Bu Sedah. Makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Luki. Dengan risetnya beberapa tenaga marketing di tempat Bapak, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kemudian memperbaiki unit bisnis ini? Silakan Pak Iwan dijawab pertanyaan dari Pak Luki. Silakan Pak Iwan. Kalau kita bicara bisnis sebenarnya, ini bisnisnya apa dulu nih, Pak Luki? Unit bisnis ini yang saya diminta bantu perbaikin ini pelatihan dan sertifikasi bidang K3 Pak, keselamatan kesehatan kerja. Wah, K3. Yes. Saya punya konstruksi dan ketinggian. Oh, Pak, saya pengawas K3 Migas BNSP, ahli K3 Umum Kemenaker. Jadi bolehlah saya ngobrol sama Bapak kapan-kapan. Oh, boleh. Saya ketua pilar. Masternya K3 ini ya. Oke, jadi gini sebenarnya, kalau kita bicara yang namanya K3 sebenarnya bisnisnya pelatihan itu sebenarnya bukan bicara bagaimana kita merekrut itu modelnya. Karena kita bicara nama pelatihan adalah continue modelnya, kontinuitas. Pertama gini, kalau kita bicara pelatihan, jangan pernah pasti teman-teman udah tahu, yang namanya site-nya saya adalah jangan pernah percaya pelatihan dan sertifikasi instan karena akan merusak marwah kompetensi kita. Itu adalah poin saya. Nah, kenapa kok orang pada resign gitu kan? Kenapa kok orang tiba-tiba banyak resign? Mungkin pertama, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa orang yang dia toksik misalnya. Toxic employee bisa dari keluarga, bisa dari karyawan atau bisa yang lain-lain. Yang kedua, mereka sudah pinter nih, main sendiri. Itu modelnya. Ketika dia main sendiri, nah repot sepertinya. Main sendiri itu adalah banyak orang yang dia gedein bisnisnya itu mungkin awalnya partner sama teman, Pak. Gitu ya. Yang akhirnya partner sama teman yang membuatnya jadi ya
kurang pas kalau buat saya. Kalau kita bicara pelatihan adalah memulai pelatihan atau kita nggak perlu, ya ini pembelajaran ya. Kalau kita bicara pelatihan dan sertifikasi, jangan pernah yang namanya kita melakukan pelatihan-pelatihan instan, apalagi tidak sesuai standarisasi. K3 terutama, karena saya ngejar metodologi. Metodologi kualifikasi 4, itu aslinya 2 minggu pelatihan. Ketika ada orang jual yang 2 hari, itu gila, Pak. Karena kenapa? Itu merusak marwahnya. Polanya seperti itu. Jadi ketika kita memulai dengan yang standar, memang capek awalan. Memang sertifikasi, wah capek, Pak. Tetapi ketika orang sudah mulai kenal, dulu ya, kalau sampai orang ngomong gini, kalau pelatihan sama si Iwan, sama Bu Ayi mungkin ya, sama teman-teman di sini, Cynthia dan Bli Surya, itu lama katanya pelatihannya. Tetapi konsistensinya itu luar biasa. Nah, bahasanya adalah ketika kita memulai itu, memulainya adalah bagaimana product knowledge kita harus benar-benar kita kuasai. Ketika kita bicara pelatihan dan sertifikasi, Pak. Ketika pelatihan dan sertifikasi itu orang keluar dari sana, kan ada tujuan dan manfaat ketika pelatihan dan sertifikasi. Tujuan itu saat pelatihan, manfaat itu adalah setelah selesai pelatihan. Itu ketika kita membuat rencana sesi modelnya. Nah, polanya adalah ketika kita berbisnis, itu yang kita pakai. Tujuannya tercapai, manfaatnya benar-benar bagus. Ketika tujuannya ini tidak final, manfaatnya juga tidak final. Jadi ketika memulai bisnis itu adalah untuk pelatihan dan sertifikasi, memulai rembuk, terus memulai skema-skema yang dibenahi, mulai harinya dibenahi, harganya dibenahi, terus pakai bundlingnya modelnya seperti apa, itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat orang itu, wah, kalau pelatihan di sana dapatnya ini. Contoh misalnya gini, boleh ya, pelatihan sertifikasi K3, kenapa nggak coba dengan bundlingnya adalah ketika ikut pelatihan K3, kamu dapat public speaking. Kenapa nggak gitu? Ini dilakukan. Oh iya ya, mungkin nggak berpikir, mungkin sulit berpikir gitu. Tetapi apa yang dilakukan saya dengan Bu Ayi ya, dilakukan saya dengan teman-teman itu ada di sini orangnya, adalah ketika membundling itu, ketika pelatihan itu, nih kalau lo pelatihan itu lo dapat proses ini, soft skill-nya dapat. Jadi itu yang dilakukan Pak Luki. Karena dengan model seperti itu adalah lo berbeda ketika membuat pelatihan dan lo memberikan 2 kalian ketika lo bayar 1, bahasanya gitu. Itu kalau saya sebenarnya. Karena marketing tuh kadang gini, namanya bisnis pelatihan itu saingannya banyak. Orang lihat sana, Pak, yang sana keren loh. Pak, yang sana keren loh. Ingat, ketika kita dengan standarisasi, pasti orang kembali ke standarnya. Contoh, misalnya, saya ngajar auditor mutu. Ya. Orang, Pak, bisa nggak 2 hari? Kalau 2 hari cari yang lain. Saya bilang gitu. Oh, jangan, Pak. Iya, kalau mau cari 2 hari, cari yang lain, saya bilang. Auditor mutu itu 6 hari minimal. Ketika dia mau 2 hari, lo belajar apa? Nah, kadang orang nggak berpikir gitu, Pak Luki. Nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Nah, ini ketika sudah mulai gitu, orang berpikir, di situ aja mudah, gampang lulusnya. Ketika terjadi kecelakaan, seperti kasusnya yang ada di Medan, Sumatera Utara, ketika orang masuk ke dalam celah-celah lift, mau ngapain itu? Orang-orangnya, ahlinya cuma ngomong gini, itu human error. Gila, karena analisisnya nggak gitu modelnya. Nah, ketika di dunia pelatihan, bagaimana membuat kita standarisasinya oke, sertifikasinya oke, dan kita bukan jualan sertifikasi. Itu yang saya sering ngomong dengan Pak Dayat. Kita ini bukan jualan sertifikasi loh, jualan keamanan, jualan keahlian, jualan bagaimana kita merawat kompetensi mereka lewat kita, dan mereka akan kembali ke kita. Itu Pak Luki kalau saya. Enaknya mau ngobrol, Pak. Kita ngobrol ketemu enak, sambil ngopi kan. Gitu. Lebih enak. Boleh. Terus buat urusan internalnya gimana Pak untuk memperbaiki tim marketingnya? Apa ini kan pasti moodnya jelek banget nih Pak, karena manajer sama supervisor lagi lari bareng nih. Oh, iya. Mungkin bikin kayak yang Bapak bilang, bener juga mungkin bikin, saya nggak peduli sih, tapi saya tinggal peduli dengan apa yang ada di dalam. Karena saya agak beda dikit dengan Bapak Pak. Kalau K3 saya begini, we help save people life. Jadi gini teman-teman, kalau di K3 buat saya, itu kita nggak, apalagi training ya, itu kita nggak membantu menyelamatkan orang seperti suster, dokter, enggak. Tapi kalau orang-orang itu kita latih dan mereka bisa pulang dengan selamat, kita membantu menyelamatkan nyawa mereka. Itu yang saya ini gitu. Gitu soal K3-nya Pak. Karena memang yang pertama adalah kita pulang bagian bisnisnya dalamnya gimana? Ini saya mau mulai dari mana nih, muter pusing juga saya jadinya. Kalau kita bicara
menu ya, menu marketing sebenarnya. Bagaimana menu marketing adalah yang pertama dibenahi adalah mindset-nya dulu kembali. Mindset itu dulu. Mindset marketingnya kembali. Apa yang mereka biasa lakukan dan ternyata orang lain punya. Nah, itu harus dibikin juga tuh caranya. Jadi membuat pola baru tentang marketnya. Terus yang kedua, misalnya pasarnya berbeda. Market pasarnya jangan itu. Mungkin karena manajer yang sana dia ngambil yang itu. Market pasarnya dirubah. Itu yang sulit sebenarnya. Tetapi yang perlu diketahui dasarnya adalah talent management yang ada di kantor itu. Si marketingnya diberikan wawasan tidak boleh keluar. Maksudnya diberikan wawasan agar dia tidak keluar. Karena kenapa? Kecocokan orang bekerja kan dirimu Pak Luki pasti, nih gue nggak cocok sama dia nih. Gimana caranya lo keluar? Pasti ada kayak gitu kan. Ada juga yang memang kita pikirkan adalah bagaimana dia tidak cocok sama kita, tapi ingat, orang-orang lain itu jangan kita musuhi ketika dia tidak berhasil. Tapi bagaimana kita tetap tegur, tetap nih ya, modelnya salah. Nih, cara kamu untuk memarketnya gini. Terus boleh misalnya kita kasih waktu, kita kasih koordinasi, kita kasih marketingnya misalnya, kita ngundang nih ahli-ahli K3 untuk dibikin webinar yang keren. Tapi dirimu yang bikin. Itu misalnya. Atau kerjasama dengan kementerian, atau kerjasama dengan kantor-kantor misalnya. STM yang ada di kantor-kantor yang memang ada, STM yang ada di mana? Yang di Lombok, di Nusa Tenggara. Itu bisa kondisi seperti itu. Teman-teman bisa melakukan itu. Jadi buat saya adalah pasarnya dirubah untuk kembali pasar yang lama. Buka pasar baru dulu, kan untuk ngurusin pasar yang lama itu berbeda. Marketingnya adalah diberikan wawasan bahwasanya yang namanya kita jualan itu pasti ada pasang surut. Dan yang namanya orang yang kerja adalah, kan saya selalu bilang, orang yang bekerja karena hobi, itu adalah orang yang kerja paling dasar tingkatannya, bahasanya gitu. Tapi kita harus kasih tahu mereka, kalian tuh kerja di sini untuk orang tua. Jadi fasenya dinaikin. Jadi kamu harus punya target, kamu harus punya kemampuan, kamu harus mau belajar. Karena ketika masuk ketiga, kedua, dan ke satu, fase itu adalah bagaimana dia tidak pernah berpikir apa yang dikerjakan, yang terpikir adalah ke depannya. Apa ke depannya? Anak gue harus sekolah, ibu gue harus haji, itu yang dilakukan. Jadi polanya dibalik seperti itu. Kalau memarketnya lebih enak, kalau saya ya, kalau saran, marketingnya itu enak ngobrol face to face. Saya tanya dulu bulannya, bulan apa lahirnya gitu kalau saya. Pak Luki lahir bulan apa? Januari, saya Capricorn. Oke, Januari ya. Saya kira cukup Pak Luki. Nah, Boleh. Pak Eko, sebentar nih. Siap. Dia bulannya Januari, Pak Eko. Siap. Nah, Apa Januari itu adalah Januari? orang, ya Januari adalah tipe-tipe orang yang memang dia sangat oke, gitu modelnya, untuk menerima beban orang lain. Siap Pak Iwan. Ya benar, kalau nggak kan saya nggak bakal ditaruh di sini Pak sekarang Ya, Pak. pertama itu, lu sangat siap menerima beban orang lain. Dan ingat nih, lu harus punya fakta integritas di sini. Gitu. Karena Januari adalah orang-orang yang selalu ketika sudah selesai, lu akan ditendang. Tipenya gitu. Baik, Lu harus Ibu, punya fakta Pak integritas kembali. Gitu ya Luki. Pak Eko, nanti kita Siap, japri ya. siap Pak Pak Iwan, Luki. mantap. Baik Bapak Ibu, 3 penanya sudah diberikan jawaban yang sangat luar biasa oleh 2 narasumber kita, oleh Pak Iwan dan Bu Sedah. Kita berikan aplaus untuk Pak Iwan dan Bu Sedah, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kesimpulan kita malam hari ini bahwa dalam membangun usaha, membangun bisnis, kita butuh yang namanya komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif kepada pelanggan. Yang nanti tentu dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif akan meningkatkan pendapatan kita. Baik Bapak Ibu, kita aplaus untuk kita sekalian Bapak Ibu. Saya kira demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Kori selaku MC pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya adalah sesi foto bersama secara virtual. Jadi dimohon kepada seluruh peserta untuk bisa menyalakan kameranya sebentar, karena setelah ini akan saya ambil tangkapan layar Zoom-nya, seperti itu nggih. Jadi mohon untuk Bapak Ibu peserta bisa di-prepare terlebih dahulu untuk bisa menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama.
Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai dari yang halaman pertama dulu ya. Oke, baik. Sembari menunggu yang lain, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di chat Zoom. Jadi mungkin yang ketinggalan nih untuk link presensinya, silahkan bisa diisi link presensi yang saya share. Nah, baru saya share untuk linknya, jadi Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, silahkan untuk bisa mengisi karena dipergunakan untuk data di e-sertifikat. Oke, baik. Kita mulai untuk sesi foto bersamanya. Saya ambil tangkapan layar untuk yang di halaman pertama. Boleh dibantu posenya Bapak Ibu? Silahkan, boleh ya. Kita nggak tegang-tegang amat nih ya untuk acara pada hari ini. Oke, saya screenshot ya di halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk yang halaman kedua, silahkan bisa di-prepare dulu. Saya mulai. 1, 2, 3. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara webinar Effective Communication for Selling pada malam hari ini. Tadi sudah disebutkan bahwa materi yang disampaikan hari ini itu sangat insightful, isinya juga daging semua, begitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Iwan dan Ibu Sedah, dan moderator Bapak Eko serta Bapak Ibu peserta webinar. Semoga kegiatan webinar hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Pergi ke Bekasi membeli ketan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Khori Muktika selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Sehat-sehat kasih. selalu. Nanti kasih. bahas di Sehat-sehat grup aja ya. selalu. Terima kasih Pak Terima kasih. Iwan, Pak Terima Terima Sam. kasih Pak Iwan, Pak Terima Iwan. kasih ya Bu Bapak Ibu. Seda. How are Andani, you? Coach Eko, Bunda Coach Ai, Pak Iwan. Bunda Coach Ola, dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Ada ya, Coach nanti kita ngobrol ya. Siap. Presensinya juga. Ya, Terima kasih. ya, makasih Coach Pak. Hamidani, Pak. Coach Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya pamit. Farela. Assalamualaikum warahmatullahi Suwun, terima kasih ilmunya. Coach Tewel. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.